Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, dan barang siapa di antara kalian yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, kata Allah, famimma malakat aymanikum, maka nikahi kalianlah yang beriman dari hamba sahaya yang kalian miliki, wahai kaum muslimin. Ayat ini, Bapak sekalian, masih sambungan dari ayat-ayat kita sebelumnya, di mana telah dijelaskan kepada kita wanita-wanita yang haram kita nikahi, baik karena nasab keturunan ataupun karena sepesusuan atau karena pernikahan. Kemudian juga di ayat kita minggu yang lalu dijelaskan oleh Allah juga kepada kita sebagai tambahan bahwa wanita yang tidak boleh kita nikahi adalah wanita yang sedang
suami, kecuali budak atau hamba sahaya perempuan. Nah, kalau ini dibolehkan dinikahi, karena ketika dia sudah menjadi tawanan atau menjadi amah dan menjadi tawanan kaum muslimin, maksud saya, dengan sendirinya pernikahannya dengan suaminya batal. Dan itu adalah ketetapan Allah. Kemudian setelah Allah jelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi tersebut, maka Allah jelaskan kepada kita bolehnya kita menikah dengan wanita-wanita selain yang disebutkan. Baru disebutkan tujuan pernikahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam menikah tentunya memerlukan biaya sebagai mahar atau nafkah yang wajib ditunaikan setelah pernikahan tersebut. Kemudian di ayat kita malam ini Allah mengatakan barang siapa yang tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan menyiapkan mahar atau tidak mampu menafkahi seorang istri setelah terjadinya pernikahan, di mana yang menjadi istri tersebut al-muhsanatil mu'minat. Sudah kita jelaskan Bapak sekalian bahwa kalimat muhsanat banyak maknanya dalam Quran. Salah satunya adalah al-muhsanat adalah al-harair, yaitu wanita-wanita yang merdeka. Maknanya bukan hamba sahaya. Dan itu maknanya di sini. Dan akan kita jumpai nanti di ayat di kalimat berikutnya, muhsanat maknanya bukan bukan wanita yang merdeka, tapi adalah mereka yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya. Jadi di sini kata Allah, barang siapa yang di antara kalian wahai para lelaki taulan, tidak mempunyai kemampuan untuk menikahi wanita-wanita beriman yang merdeka, maka jangan bersedih. Ini ucapan saya, dalam buku tafsir nggak akan kita dapatkan itu. Ya, masih ada jalan keluar. Jalan keluarnya famimma malakat aymanukum, maknanya dibolehkan bagi kalian yang tidak mampu menikahi wanita yang merdeka lagi beriman, yaitu menikahi hamba-hamba sahaya kaum muslimin. Jadi aymanukum, kumnya ini kepada kaum muslimin, bukan kepada pemilik hamba, tapi mim fatayatikumul mu'minat, dari fatayatikumul mu'minat maknanya hamba sahaya perempuan yang beriman. Jadi di sini dijelaskan syaratnya bahwa dibolehkan seorang laki-laki menikahi amah, menikahi seorang hamba sahaya perempuan, tapi dengan syarat harus
harus mukminah. Itu harus beriman. Maknanya kalau hamba saya perempuan tuh ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, maknanya tidak. Tadi jawab Bapak Ibu sekalian, maknanya tidak boleh. Ya. Jadi syarat pertama harus beriman. Ini wanitanya. Ya, wanitanya. Kalau lakinya tadi apa? Syaratnya? Baru dibolehkan bagi dia menikahi hamba saya bila dia tidak mampu menikahi wanita merdeka. Bingung kita dia. Wajar bingung karena sistem ini kan tidak ada sekarang. Mana ada perbudakan sekarang. Tapi begitu pun Bapak sekalian, tetap Allah jelaskan hukumnya. Karena satu saat juga akan kembali hukum ini berlaku. Ya, dan ini janji Nabi bahwa perbudakan ini akan kembali terjadi di akhir zaman. Perbudakan itu Perhambaan. Hamba sahaya. Maknanya akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kufar karena agama. Maka barang siapa yang tertawan, ya kan, nah, dari musuh tersebut mereka akan menjadi budak, ya, laki atau perempuan. Dan bila terjadi masa itu nanti, ya, makanya hukum dibalik berlaku. Ya. Makanya kata para ahli tafsir, hadhihi busyra. Hadis itu kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa hukum perbudakan itu akan kembali berlaku, sebab akan banyak negara-negara kafir nanti yang akan jatuh ke tangan kaum muslimin di akhir zaman. Itu dia. Cuman mungkin kita sudah tak ada lagi pada hari itu. Okay. Jadi hukum pertama yang kita ambil dari ayat kita, dibolehkan bagi seorang laki menikahi hamba sahaya. Syarat pertama bagi laki tersebut bila dia tidak mampu menikahi wanita merdeka. Syarat kedua bagi perempuannya, bagi wanitanya, apabila dia beriman. Maknanya bila hamba sahaya perempuan tersebut kafir, tidak dibolehkan menikahinya. Itu yang pertama. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minah. Fatayat ini kita jelaskan minggu lalu bahwa dalam hadis Nabi SAW melarang seorang sayyid, tuan, berkata kepada hamba sahayanya dengan kalimat abdun atau amah. Walakin qulu, kata Nabi SAW, fataya wa fatati, atau kama qala. Fatah maknanya pemuda. Ya, ini menunjukkan bahwa agama kita Islam, ya, sangat mengangkat derajat siapapun sekalipun dia seorang hamba sahaya. Kemudian kata Allah, wallahu a'lamu biimanikum. Allah lebih tahu biimanikum, tentang keimanan kalian. Kata para ulama tafsir, wallahu a'lamu biimanikum ini adalah ta'nis
Ta'nis ini kalau bahasa kita untuk menyenangkan hati lelaki yang tidak mampu menikahi wanita merdeka, ya. Kemudian dia menikahi hamba sahaya. Ini untuk menyenangkan laki-laki tersebut. Jadi Allah semacam mengatakan, wallahu a'lamu biimanikum. Allah yang tahu tentang keimanan kalian. Maknanya kita disuruh oleh Allah lewat potongan ayat tadi hanya menilai sesuatu itu lewat zahir saja. Adapun batin, ya, adapun batin kita, apa isi hati seseorang, itu bukan urusan kita. Itu makna wallahu a'lamu biimanikum. Maknanya bisa saja, ya, hamba sahaya wanita yang kalian nikahi itu lebih afdal beribu-ribu kali daripada wanita merdeka. Itu kira-kira maksud wallahu a'lamu biimanikum. Jadi ini untuk mengobati hati seorang laki-laki yang kita katakan tadi tidak mampu menikahi wanita merdeka. Jadi jangan kecewa, sebab apa yang ada dalam hati itu hanya Allah yang tahu. Ya, karena itu tidak boleh kita kaum muslimin siapapun yang menilai seseorang, menganalisa apa yang ada dalam hati orang. Dan ini sekarang menjadi musibah bagi kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang alim besar. Sering kita dengar pidato-pidato atau ceramah-ceramah dari orang-orang yang kita akui keilmuannya, mengatakan di majelisnya, "Hada fulan munafik." Dengan lantangnya, si fulan itu munafik, jangan dengarkan ceramahnya, macam-macam. Ini fitnah, ini musibah. Kecuali memang bila orang tersebut betul-betul jelas nampak, baik dari ucapannya, dari tingkahnya, dari tulisannya, dari karyanya, bahwa dia ahlul bidah. Misalnya orang Syiah, Rafidah, atau kelompok-kelompok sesat lainnya. Nah, kalau itu bila kita sebutkan, ya, kejelekan mereka dengan terang-terangan, tapi memang mereka itu dikenal, ya, dengan kesesatannya, itu tidak masalah. Itu tidak salah. Tapi bila ada orang yang kita tidak tahu, ya, yang kita duga, kita nampak dia adalah orang saleh, orang berilmu, ya, kalau di sini lisan kita harus kita jaga. Nah, jangan kita hukumi orang karena ucapannya, jangan kita hakimi orang karena tulisannya, karena belum tentu apa yang keluar dari lisannya sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, jadi mungkin kadang-kadang ucapan dia salah, tapi kadang-kadang itu tidak dia inginkan, atau dia mungkin punya maksud lain. Ya, itu dia. Makanya di sini kata para ulama, ada mutasarru', jangan cepat-cepat menghakimi orang atau menghukumi orang, walau kita nampak jelas-jelas, ya, dia mungkin berkata salah dan sebagainya, tapi harus ada tabayun, ya. Itu satu. Kemudian kata Allah, ba'dukum min ba'd. Ini juga untuk mengobati seorang laki-laki, mengobati hati seorang laki-laki yang tidak mampu menikah dengan wanita merdeka, terpaksa menikah dengan hamba sahaya. Nah, Allah katakan ba'dukum min ba'd. Sebahagian kalian adalah dari sebahagian. Ini sudah pernah kita jelaskan di awal surah An-Nisa. Maknanya ayat ini sama dengan ucapan Nabi, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabin wa la ajamin illa bittaqwa. Semua kalian itu berasal dari Adam dan Hawa.
Hatta hamba sahaya sekalipun, ya, mereka semua berasal dari Adam dengan Hawa. Itu dia. Jadi tidak usah jadikan itu masalah. Semua sama di hadapan Allah. Sebab antara satu dengan yang lain itu sama asalnya. Ba'dukum min ba'd. Jadi sama-sama dari tanah. Sama-sama dari tanah, min turab. Di sini Bapak sekalian ada tambahan bagi kita semua bahwa kita, kata para ulama, akan tetap berada dalam fitrah kita apabila kita mengetahui hakikat fitrah kita. Apa fitrah kita? Fitrah kita min turab, dari tanah. Itu fitrah kita. Kemudian bila ada orang keluar dari fitrahnya, ya, bila ada orang keluar dari fitrahnya, maknanya dia adalah lupa, ya, dan lupa dalam bahasa Arab nisyan, dan nisyan adalah akar kata dari insan. Nisyan salah satu akar kata dari insan, manusia. Kata para ulama, ini tambahan Bapak sekalian, bahwa apabila orang tetap dalam fitrah, maka dia akan baik. Sebab dia tidak lupa akan fitrahnya, itu tanah. Tapi bila ada orang lupa akan fitrahnya, dia akan jadi insan. Dan insan dari kata nisyan, maknanya tercela. Makanya pernah saya tanyakan di satu pengajian, sebelum saya jelaskan surah Al-Insan, saya bilang, Bapak-Ibu sekalian, mana lebih suka dipanggil Bani Adam atau dengan insan? Semua tunjuk tangan insan, Ustaz. Saya bilang kalau saya jelaskan nanti insan, ibu bapak ibu akan menyesal semua. Baik. Bani Adam. Adam, kenapa diberi nama Adam? Karena Adam itu dari kata adim. Ya. Adam dari kata adim. Adimul ardi. Arti adimul ardi zahir tanah. Ya, permukaan tanah itu disebut apa? Adim. Ya, atau Adam dari udumah. Udumah itu maknanya adalah warna. Jadi warna kulit kita ini disebut udumah. Jadi Nabi Adam diberi nama dia Adam karena memang dia dari zahir tanah. Ini kan sudah pernah kita belajar di Al-Baqarah ketika Allah mengatakan kepada malaikat bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan atau menjadikan di muka bumi khalifah. Kan malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang akan menumpahkan darah dan sebagainya, padahal kami sudah memujimu dan sebagainya. Kan kata Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwa aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Diam aja, tidak usah banyak tanya, gitu ya, ke malaikat. Ambil kalian ajalah adimul ard. Malaikat disuruh Allah mengambil zahir tanah. Dari situlah asal Adam, turab.
dicampur dengan air maka namanya tin, ya kan? Menjadi tin. Khuliqal insana min tin. Tin itu adalah air yang sudah bercampur dengan tanah, itu tin. Tanah liat kalau kami bilang di Indonesia. Dia lembut. Kemudian kalau dia keras sudah berubah menjadi hamaim masnun. Ya, kemudian jadilah Adam. Cuman kata para ulama, dibiarkan begitu saja semacam patung, tidak hidup belum. Nah, saat dijadikan seperti itu, ya, iblis ini sudah mondar-mandir nih. Iblis, ini patung untuk apa? Gitu. Nah, di sini sudah muncul ketidaksenangannya. Nah, dia yakin kalau ini akan lebih baik darinya. Nah, makanya dia pukul. Dalam riwayat dia pukul itu badan Adam itu. Tapi belum hidup waktu itu, gitu. Belum ditiupkan roh. Dia pukul itu, bunyi kosong, tidak ada apa-apa. Sampai pada akhirnya Allah meniupkan roh. Ditiupkanlah roh dari kepala. Sampailah roh itu di tenggorokan, haus, kehausan. Langsung minta minum air. Maka kata Allah, khuliqal insana min hajar. Manusia itu diciptakan suka tergesa-gesa. Baru haus saja sudah minta cepat-cepat air. Sampailah roh itu ke sekujur tubuh Adam, hidup, malaikat pun sujud. Illa iblis. Iblis tidak mau dia. Nah, di situ dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia Allah, ya, dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Aku tidak mau sujud. Nah, itulah asal, itulah fitrah kita. Kemudian kapan berubah disebut Bani Adam menjadi insan? Ketika Adam lupa. Setelah diciptakan oleh Allah Adam, ditempatkan dalam surga kan, kesepian, minta teman, muncul Hawa, ibunda kita. Cuma syaratnya jangan kalian dekati buah ini. Lupa Adam, lupa Hawa, sejak itu mereka dikatakan insan. Maka kalau kita tengok dalam Quran, insan selalu celaan. Innal insana lafi khusr. Manusia itu merugi. Khuliqal insanu min ajal. Suka tergesa-gesa. Khuliqal insanu halu'a. Diciptakan manusia itu berkeluh kesah. Jadi kalau insan dalam Quran kebanyakannya celaan. Tapi kalau Bani Adam, selalu pujian. Ya Bani Adam khudhu zinatakum. Wahai Bani Adam, berhiaslah kalian ke masjid. Ya Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam, telah kami muliakan Bani Adam. Jadi kalau disebut Bani Adam selalu pujian, selalu positif. Tapi kalau disebut insan negatif. Baik. Jadi ba'dukum min ba'd, sebahagian kalian dari sebahagian. Maknanya sama asalnya, dari turab. Jadi karena itu ada pepatah Arab, la yaftakhir, ya, la yaftakhir bima laysa lahu sabab. Tidak boleh kita membanggakan sesuatu yang bukan kita raih sebab usaha kita. Tidak boleh kita membanggakan sesuatu yang kita peroleh bukan hasil usaha kita. Karena itu orang tidak boleh berbangga-bangga dengan nasabnya, keturunannya. Ingat, tidak boleh berbangga-bangga, menyombongkan diri karena keturunan. Dari kabilah ini, dari suku ini. Kenapa? Karena kita tidak ada, ya, tidak ada satupun dari manusia ini yang menentukan nasabnya itu dirinya sendiri. Ya kan, bapak terlahir orang Malaysia, udah.
Mungkin Bapak tak, kalau disuruh pilih nggak akan minta dari Malaysia kan, minta Qatar gitu kan. Tani. Dan orang Qatar pun dia minta kabilah mana nih. Tapi tidak ada satupun kita manusia ini yang diberi pilihan. Tapi semua ditentukan Allah. Karena itu tidak boleh dibangga-banggakan. Aku orang ini, aku orang itu. Ya, karena itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Ya, saya contohkan ke orang lain, ke anak-anak terutama, bila ada duit, misalnya 25.000 duit orang, tapi di tangan kita, apa mau kita membanggakan? Oh, saya lagi banyak duit nih, begitu. Padahal punya kawan kan. Nah, kira-kira macam itulah. Jadi begitu juga tidak boleh kita membanggakan laun, ya, kulit kita, ya, kecantikan kita, paras kita, karena itu bukan usaha kita. Nah, tapi bila sesuatu yang kita usahakan dan kita raih, boleh kita banggakan. Tapi dibanggakan karena syukran lillah, bukan untuk menyombongkan diri. Jadi singkatnya sekalian, ba'dukum min ba'd. Ini harus tahu, kita harus ingat selalu hakikatnya. Bila orang selalu tahu bahwa dia ba'dukum min ba'd, inilah yang akan tetap pada fitrahnya. Tapi bila dia lupa fitrahnya, jadi iblis. Apa dia bilang? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah, aku ciptakan dari api. Makanya dia angkuh. Makanya orang yang membanggakan nasabnya menyerupai iblis. Alhamdulillah. Jadi singkatnya sekalian, kembali saya katakan, ba'dukum min ba'd, potongan ayat ini untuk menyenangkan hati lelaki yang tidak mampu menikahi wanita merdeka. Ya. Yang fatayat kumuk ini. Nah, yang hamba saya itu yang mukmin, bukan kita sebut muslim. Nah, ini kaidah, Pak, baik dalam Quran atau hadis. Apabila Allah menyebutkan al-mu'minin atau al-mu'minat secara tersendiri, maka dia sudah mengandung makna muslimin atau muslimat. Oke. Begitu juga sebaliknya, bila disebutkan kalimat al-muslim atau al-muslimah, al-muslimin, al-muslimat tersendiri, ya, makna dia sudah mengandung makna mukminat. Al-muslim wal mu'min, al-mu'min wal muslim. Tapi bila disebutkan kedua-duanya, ya, innal mu'minat, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, dibedakan. Di sini ya, tentu berbeda. Kata para ulama, kalau kalimat muslim, ini maknanya adalah al-istislamul zahir. Ya, itu bicara tentang zahir. Tapi kalau al-mu'minin wal mu'minat, ini bicara tentang batin, keimanan. Jadi kalau orang sudah mengucapkan syahadat, dah salat dia, ya kan? Maka secara zahir kita hukumi dia adalah muslim. Jangan kita katakan lagi dia kafir. Itu kalau disebutkan dia secara berbarengan lah, ya, al-mu'min, al-muslim. Tapi kalau disebutkan seperti ini, mim fatayatikumul mu'minat, ya, bahwa dia sudah mengandung makna muslim. Itu satu. Yang kedua, kenapa disebutkan mim fatayatikumul mu'minat? Karena yang menjadi ukuran bagi Allah, yang menjadi pandangan bagi Allah dalam hambanya adalah keimanan. Bukan merdeka atau hamba sahaya, tapi keimanan. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, itu bahwa yang mulia di sisi, yang menjadi ukuran bagi Allah itu adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan ini adalah sifat yang muncul dari keimanan. Itu dia.
Kenapa disebutkan min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum. Kembali Allah katakan Allahu a'lamu bi imanikum. Ba'dukum min ba'd. Kemudian fankihuhunna bi idzni ahlihin. Maka nikahi kalianlah mereka. Siapa mereka di sini? Al-fatayat al-mu'minat. Maka nikahi kalianlah mereka. Syaratnya biizni ahlihin, dengan izin keluarga mereka. Siapa keluarga mereka? As-sayyid, tuan, maknanya pemiliknya. Pemiliknya. Jadi maknanya boleh seorang laki-laki menikahi hamba sahaya yang beriman, tapi dengan syarat izin pemiliknya. Ya, izin pemiliknya. Mana kalau tidak izin tidak boleh. Ya, kalau tidak izin tidak boleh. Misalnya Bapak Irus punya hamba sahaya, ya, hamba sahaya beriman. Kemudian saya katakan ke Bapak, Pak, boleh tidak saya menikahi hamba sahaya milik Bapak? Oh, silakan Ustaz. Karena kalau minta Ustaz selalu tidak ditolak. Ustaz. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena sudah izin pemilik. Ini syarat tambahan. Pertama tadi kita bilang dia harus beriman. Yang kedua harus izin tuannya. Kalau yang laki-laki tadi kita bilang harus memang dia tidak mampu. Ya. Tapi bukan hamba saya sendiri, hamba saya. Lah, kalau hamba saya milik kita, tidak syarat nikah, Pak. Ya, tak payah nikah. Sebelumnya. Dah. Ya. Kemudian kata Allah, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikan kalianlah kepada mereka hamba sahaya yang kalian nikahi itu ujurahunna, mahar mereka bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Ya, dengan ma'ruf. Maknanya dengan pantas. Jadi dengan harga mudah. Bil ma'ruf di sini sebagian ahli tafsir mereka katakan bil urfi. Ma'ruf dengan urfi, maknanya dengan pantas yang sesuai dengan mahar budak. Kalau mahar wanita merdeka itu diberikan dengan ma'ruf atau tidak? Di ayat kita, Bapak sekalian, sebelumnya ada syarat tak dalam mahar wanita merdeka ma'ruf? Tidak ada. Karena kalau mahar wanita merdeka langsung Allah sebutkan kan, fa'atuhunna ujurahunna fariidah di ayat kita sebelumnya, atau di ayat kita yang lain wa'atuhunna shadaqatihinna nihlah. Di situ kita jelaskan pemberian suami kepada istrinya yang tidak boleh diganggu gugat. Jadi tidak ada kata-kata ma'ruf. Tapi kalau ke hamba sahaya
Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, maknanya sepantasnya. Jadi tetap dibayar mahar, walau maharnya tidak seperti mahar orang merdeka, lebih murah. Dari sini Bapak sekalian ada hukum yang kita ambil. Wa atuhunna ujurahun, menunjukkan mahar adalah milik wanita yang kita nikahi. Ya kan, di sini kan jelas, berikanlah kepada mereka mahar mereka. Jadi kalau hamba sahaya saja bila dinikahi oleh seorang laki-laki, maharnya itu bukan untuk siapa? Bukan untuk tuannya. Ya kan? Walau dia milik tuannya, tapi bila dinikahi oleh seseorang dengan izin dia, tetap maharnya itu harus untuk dia, diberikan ke dia. Atuhunna, bukan ke tuan. Begitu juga ya, apalagi maksud saya, apalagi wanita merdeka, bahwa mahar itu ya milik ya wanita tersebut, maksudnya dinikahi itu ya, setelah menjadi miliknya terserah dia, mau dia kasih emaknya kah, mau kasih ayahnya kah, mau kasihnya suaminya balik, tak masalah kan, udah kita pelajari. Wala junaha alaikum fima taradhitum bihi min ba'dil fariidhah, di ayat kita sebelumnya kan. Tapi itu maknanya mutlak kepunyaan mereka. Baik. Adakah tuannya berhak menentukan pada kawin akan bebas? Apa dia? Tuannya, apabila masa yang berkahwin, dia akan bebas. Adakah tuan berhak menentukan pembebasan? Justru salah satu hikmah kenapa dibolehkan mereka dinikahi dengan izin tuan, dengan harapan kalau sudah menjadi istri orang, tuannya memerdekakannya, Pak. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya. Nanti akan kita tengok di penghujung surah ayat ini. Kemudian kata Allah, muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Nah, ini syarat tambahan bagi hamba sahaya perempuan tersebut. Syaratnya apabila mereka adalah perempuan yang menjaga atau memelihara diri mereka. Jadi muhsanatin di sini bukan lagi wanita merdeka artinya. Ya. Muhsanatin di sini sudah makna lain. Maknanya mereka yang menjaga kemaluannya, yang menjaga kehormatan dirinya. Ghairu musafihatin, bukan wanita penzina. Wala muttakhidati akhdan, dan juga bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. Kalau kita bilang apa bahasa orang sekarang, pacarnya gitu ya. Kalau kami bilang lelaki selingkuhan. Di Indonesia selingkuhan, selingkuhan tuh maknanya suami ya kan udah punya istri tapi punya perempuan lain. Oh, jantan kebrek Ustaz. Ya, Jantan kebrek. Jantan apa? Kebrek. Maknya? Oh. Wanita perempuan simpanan. Ya, perempuan simpanan. Wanita. Ya. Nah, ini syarat keberapa nih bagi wanitanya? Nah, ini syarat tambahan nih. Satu, wanita hamba sahaya itu harus beriman. Yang kedua, harus izin tuannya. Yang ketiga, harus wanita atau hamba sahaya yang menjaga kehormatan dirinya dan tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki manapun.
Maknanya dia tidak punya laki simpanan. Jadi kalau bagi laki-laki yang akan menikahi itu syaratnya cuma satu saja, ya. Syarat dia tidak mampu. Adapun bagi wanitanya, dia harus beriman. Kedua, harus izin tuannya, dan ketiga dia harus wanita baik-baik. Kemudian فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Kata Allah, فَإِذَا أُحْسِنَّ, apabila mereka telah bersuami, ya? Apabila wanita atau hamba sahaya tadi itu sudah bersuami dia. Allah mengatakan di sini dengan kalimat uhsinna. Karena itulah Bapak sekalian sudah kita katakan bahwa salah satu dari hikmah pernikahan adalah menjaga kehormatan. Ya, hisin. Hisin itu kita bilang benteng, membentengi. Jadi pernikahan itu adalah membentengi diri kita dari fitnah. Fa'idha uhsinna, bila dia sudah bersuami. Fa'in ataina bifahishatin, akan tetapi bila dia melakukan perbuatan fahisyah. Apa fahisyah di sini? Karena sudah karena kita katakan fahisyah bisa dengan makna 4 yang sudah kita sebutkan, kan? Tapi kalau di ayat ini, fahisyah di sini adalah zina. Apa kata Allah? Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Maka hukuman bagi mereka itu setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami, al-bikara. Karena dia separuh. Kita ulangi sekalian. Apabila dia sudah menikah, ya, apabila dia sudah menikah, maknanya dia sudah punya suami, kemudian dia berzina, maka ketahuan bahwa dia melakukan perbuatan fahsyah atau fahisyah, jelas ada buktinya, maka tuannya berhak menghukuminya dengan apa hukuman orang berzina? Jilid, sebat, cambuk. Kalau wanita merdeka 100 kali, kan? Tapi kalau wanita hamba sahaya separuhnya, ya, berarti 50. Ini ijma'. Yang ada ikhtilaf adalah rajam. Masalah rajam, Pak. Ya, kalau di rajam ini hampir mayoritas ulama mengatakan tidak ada rajam bagi hamba sahaya. Yang ada cuman hukum cambuk saja. Jadi fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Kalau taghrib itu kita bilang diasingkan, ya kan? Kalau wanita muhsanat maknanya dia setahun, kan? Kalau dia cuma 6 bulan saja, iyalah udah lemah masa bersumber, ya. Jadi separuh aja. Ini ketetapan Allah untuk mereka. Kemudian dzalika liman khasyal 'anata minkum. Itu menurut Bapak Ibu sekalian, itu maksudnya apa?
Ke situ ya. Lah, bukan kehukuman. Itu maknanya. Ketetapan bolehnya seorang laki-laki menikahi hamba sahaya yang beriman, itu maksudnya. Itu bagi laki-laki yang bagaimana? Liman khasyal anata minkum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagi laki-laki atau orang yang takut terhadap kesulitan. Ya, anah itu maknanya kesulitan dalam menjaga diri. Maknanya orang yang takut jatuh ke perbuatan zina. Ya, menikah dengan wanita merdeka tak mampu. Ya, dia ada kemauan, ya, tapi tidak ada kesanggupan. Ya, tak mampu. Kemudian takut jatuh kepada perzinahan. Jadi karena itulah diperbolehkan bagi dia menikahi hamba sahaya. Jadi untuk membebaskan dirinya dari perbuatan fahsya. Setelah dihukum. Setelah dihukum. Begini Pak, tidak ada hubungannya ke sana. Maksud kita, tadi kan kita katakan di atas bahwa dibolehkan bagi seorang laki-laki yang tidak mampu menikahi wanita merdeka menikahi hamba sahaya yang beriman dengan syarat izin majikan atau tuan. Syarat tersebut ditambahkan lagi apabila laki-laki yang tidak mampu tadi sulit dia menjaga kesucian dirinya. Artinya kalau dia tidak menikah dengan hamba sahaya, dikhawatirkan dia jatuh kepada perzinahan, maka dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menikahi mereka. Tapi begitu pun wa antasbiru khairul lakum. Bersabar apa yang disabari di sini? Bersabar untuk tidak menikah dengan hamba sahaya khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Subhanallah. Wa antasbiru, dan bersabarnya kalian yang untuk tidak menikah dengan hamba sahaya khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ya, itu lebih baik bagi kalian. Kenapa? Karena begini, Bu. Kalau saya contohkan tadi kan, Pak Fairuz punya hamba saya minta izin, boleh tidak saya menikahinya? Pak, boleh. Saya nikahi. Ya, saya berikan mahar yang layak. Kemudian hamil. Hamil, lahirlah anak. Tapi anak ini Bapak sekalian, apakah dinisbahkan ke ayah atau ke tuan? Maknanya karena maknya masih milik sang tuan, anak itu pun jadi hamba. Iya, begitu hukum dia. Jadi hukum anak itu tidak merdeka. Tetap dia jadi budak, karena lahir dari budak ya budak. Tuh. Karena itulah wa antasbiru khairul lakum. Bersabar untuk tidak menikahi hamba sahaya itu lebih baik. Kenapa? Supaya tidak bermasalah pada anak. Karena anak ikut tuan. Tapi kalau kita istrinya telah dibebaskan setelah Lain Pak. Anaknya tidak akan budak. Ini kan status budak kita nikahi. Status masih budak. Iya.
Itu satu, status dia tetap status budak. Padahal Islam berusaha menghancurkan itu kan, menghilangkan itu. Yang kedua, alasannya kenapa bersabar untuk tidak menikahi hamba sahaya itu lebih baik bagi kita. Karena untuk kemaslahan anak itu juga, selain dia, ya, selain anak itu nanti tidak akan menjadi budak. Kemudian kalau misalnya dia lahir, ini ibu tidak akan bisa memberikan perhatian khusus. Sebab si istri ini, si hamba sahaya ini, karena dia masih milik tuannya, dia harus berkhidmat untuk tuannya. Bahkan suaminya pun akan sulit bagi dia ya berbakti kepadanya, karena dia milik orang. Cuma tidak dibolehkan, satu aja tidak dibolehkan bagi tuan itu lagi melakukan hubungan suami istri dengan budak tersebut karena sudah istri orang lain. Itu saja. Jadi tuan itu hanya satu yang tidak boleh dia lakukan, menggaulinya walaupun masih miliknya kan. Karena dia sudah berstatus istri. Tapi khidmat yang lain tetap. Jadi tak bebas dihamba. Kita bebas dihamba. Karena tidak dibebaskan. Kapan dia dibebaskan? Di situ dia bebas, Pak. Tapi nikahnya dia dengan seseorang bukan lantas membebaskan dia dari perbudakan. Ini kan kembali kepada majikan. Kalau majikan dibebaskan, kalau bebas. Macam itu kan. Makanya wa antasbiru khairul lakum. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ditutupnya ayat ini kata para ulama dengan firman Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, menunjukkan bahwa menikahi wanita hamba sahaya yang beriman walau dengan izin tuan, kemudian dia jaga dirinya, dia jaga kesuciannya, tetap hukumnya makruh. Tetap hukumnya makruh. Jadi dari sini sekalian dijelaskan ke kita 3 perkara. Satu, wanita yang haram dinikahi. Ada berapa? 14 kan? Kemudian wanita yang boleh dinikahi, itu kita pelajari di ayat wal muhsanat. Kemudian yang malam ini wanita yang makruh kita nikahi. Itulah kata para ulama hikmah ditutupnya ayatnya dengan wallahu ghafurur rahim. Jadi kita sampai di situ. Mudah-mudahan insyaallah ayat ini bisa kita pahami secara baik, dan untuk malam ini tidak untuk diamalkan. Alhamdulillah. Maksudnya dia tak boleh menikah dengan wanita merdeka. Tak boleh. Kalau itu tak boleh langsung, Pak. Hamba laki ya menikah dengan wanita merdeka ini mutlak. Walaupun soal wanita yang kaya nak permintaan enggak bisa. Boleh, Pak. Selama laki-laki itu berstatus hamba, boleh. Macam mana dia nak bebas hamba laki-laki? Dimerdekakan tuannya. Mereka kan dia beli ya, boleh bebaskan. Dia bebaskan. Betul dia propose kali. Negeri itu. Tapi saya benda akan berulang. Iya, Pak, berulang. Sekarang mana tak akan berulang? Sekarang belum. Sekarang macam terhapus dia kan. Tapi nanti di akhir zaman ketika terjadinya kembali peperangan antara kaum muslimin dengan kafir, kembali hukumnya. Yang saya cakap tadi kalau kita ada hamba saya, harus ada pernikahannya. Kan? Maksudnya kalau kita ada hamba sendiri. Tak dimaksud. Kita boleh menggauli dia. ya tanpa nikah, Tanpa nikah. karena memang milik kita. Makanya disebut milkul yamin. Ustaz, Jadi tak syarat Semua ada nikah. boleh. Banyak di kalangan sahabat yang punya
hamba sahaya kan? Bahkan yang menikahi hamba sahaya sekalipun. Hasan, cucu Nabi, itu punya istri dari hamba sahaya. Husain juga punya istri dari hamba sahaya. Utsman ibnu Affan punya hamba sahaya, punya istri dari hamba sahaya. Kalau yang milik banyak Pak, Rasulullah punya. Itulah dia siapa? Yang Maria, yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah, yang lahir darinya Ibrahim. Ya. Tapi dulu zaman Rasulullah maksudnya dibuat zaman peperangan ataupun? Iya, itu karena peperangan kan, Pak. Peperangan, Iya, karena yang peperangan. diaplikasikan. Iya. Kalau tak ada peperangan tidak. Dah. Nak tanya sikit Ustaz. Ke akhir hayat ni dia kata Allah Maha Pengampun. Jadi perkataan Maha Pengampun ni adalah berkaitan dengan ayat-ayat sebelum ni juga ataupun hanya pada ayat ini? Kalau ke kita kaitkan tadi Pak, menurut kita ya, Ghafur ni Rahim Allah tutup dengan Rahim kita nampak dalam ayat ini. iya jelas kan? Ghafur dia tak jelas. Pengampunan. Jadi bisa dia dikaitkan kepada sebelumnya, tapi yang lebih nampak Pak, ini kepada ayat kita malam nih. Artinya makruh ini kan sesuatu terlarang Pak. Jadi benci. Iya. Haram dengan makruh itu, ya, haram dengan makruh itu kan larangan. Ya, yang boleh itu adalah mubah. Nah, wajib ya wajib. Tapi kalau makruh dengan haram ini sesuatu yang terlarang. Cuman satu bila dilakukan berdosa, satu bila tidak dilakukan kita berpahala. Tapi hakikatnya dia adalah larangan Allah. Kata Allah, kata Nabi, la yamassanna ahadukum dzakarahu kama qala, janganlah seseorang di antara kalian menyentuh memegang kemaluannya ketika buang air kecil dengan tangan kanannya. Larangan di sini bukan larangan tahrim, bukan haram, tapi makruh, namanya tanzih. Jadi hakikatnya ya bahwa makruh itu pun larangan. Jadi kita katakan tadi kan, nah, menikahi hamba sahaya hukumnya makruh. Maknanya kalau itu kan larangan. Kalau bisa jangan. Nah, tapi tetap ada yang menikahinya karena syarat tadi. Maka Allah mengampuninya. Itu kira-kira. Nampak. Kan hamba wanita boleh digauli oleh tuan dia. Dan iya. Kalau hamba lelaki, kalau ada tuan perempuan, Tak boleh. Sebelum Hamba lelaki boleh tak digauli oleh tuan wanitanya? lah, tak boleh. Tapi ini semua adalah zina Ustaz. Iya. Maknanya berdosa zina atau besar atau lah bagi peraturan. Bulan di bagi jalan keluar. Iya. Satu lagi Ustaz, yang Ustaz beritahu tadi pasal akhir zaman nanti. Sebentar Pak. Kenapa kan? Karena kalau tuan kan merdeka Pak. Ya kan? Kalau tuan perempuan itu kan merdeka dia. Sedangkan hamba. Jadi atau dengan pernikahan apalagi karena perbudakan ya, tetap dia nggak boleh. Karena begini hikmahnya juga, bila kenapa dilarang ya nanti anak tuh kalau misalnya hamil dia dari budak, anak masalah lagi. Jadi syariat Allah ini sempurna. Memang sudah membebaskan manusia dari perbudakan, penghambaan kepada manusia menjadi penghambaan kepada Allah. Salah satunya dengan cara itu. Oh, ulama? Ya, saya terlupa tadi Ustaz beritahu bahwasanya akhir zaman nanti hukum ini akan kembali balik, yakni perhambaan akan kembali. Sebab perangan kan. Adakah ini daripada sumber hadis ataupun? Iya, ini hadis. Ulama. Ini hadis. Hadis. Ya,
hadis Rasulullah, makanya ini namanya busra, ya, kabar baik bagi kaum muslimin, di mana nanti umat Islam itu akan menjadi penguasa kembali seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Cuma di akhir zaman kan di situ nanti Nabi mengatakan akan bersembunyi orang Yahudi di balik pohon apa dan pohon itu berbicara bahwa ini ada di situ semua itu tidak saja. Ya. Allah alam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Abu Dhabi ada soalan tanya. Tanya Haji Kamal ada soalan tak? Permulaan ayat 25 tu Ustaz. Iya, Pak. Terkaitkan dengan Permulaan ayat 5. kaum lelaki muslim yang kahwin ahli kitab ni Ustaz. Iya. Nampaknya dia mengatakan ayat ni mestilah beriman perempuan itu. Maknanya yang kahwin dengan ahli kitab ni kafir Ustaz. Saya rasa tak dibenarkan, tapi banyak lagi yang masih mengawini, terutama kaum Nasrani yang ada di Indonesia Ustaz, masih berluasa. Mana tu Ustaz? Begini Pak, kalau bahasan itu, ya, kalau bahasan itu dia disebutkan dalam surah Al-Maidah, tapi dengan catatan-catatan tertentu, ya. Allah mengatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Di sini ini ayat Al-Maidah ayat yang kelima. Di sana disebutkan tiga kalimat muhsanat, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya, di situ dijelaskan bahwa dibolehkan bagi kalian menikah dengan wanita-wanita baik dari kalangan orang beriman. Ini tahulah kita kan. Kemudian kata Allah wal muhsanat, dan wanita-wanita baik, maknanya yang menjaga kehormatan dirinya, bukan pelacur dan sebagainya, peminum khamar. Minal ladzina utul kitab, dari ahlul kitab. Syaratnya apabila kalian memberi mahar kepada mereka, juga mereka menjaga dirinya dan tidak punya lelaki simpanan. Jadi dari zahir ayat ini memang para ulama kita mengatakan bagi laki-laki boleh mereka menikah dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab. Tapi dengan wanita ahlul kitab yang dijelaskan dalam ayat. Satu, wanita yang menjaga kehormatan dirinya, tidak punya kawan dekat, kalau bahasa kita, ya, tidak punya pacar, ya kan? Berperangai baik. Ini batasan-batasannya, tetap ini harus ditengok, ya kan? Makanya para ulama membolehkan. Ditambah oleh fatwa-fatwa ulama kita sekarang, kalaupun dia dibolehkan, ada syarat lain. Satu, aman dari fitnah, untuk menjaga diri dari fitnah. Maksudnya supaya laki-laki itu tidak berzina. Dan ayat tersebut tetap ditutup dia dengan wa may yakfur bil iman. Jadi Allah di situ masih tetap mengatakan kalimat al-iman, menunjukkan bahwa sekalipun hukum dia boleh, maknanya seorang laki-laki muslim menikahi wanita kafirah dari ahlul kitab boleh, tapi tetap keimanan itu lebih harus didahulukan. Artinya wanita beriman itu lebih harus kita utamakan. Karena itulah menurut sebahagian para ulama kita sekarang bahwa mereka mengharamkan, ya, pernikahan beda agama. Jadi laki muslim, wanitanya kafirah, ya, untuk zaman sekarang ini itu
itu diharamkan. Walau hukum asal dia boleh, ya, walau hukum asal dia boleh, dan kebanyakan para ulama membolehkannya. Tapi tetap wanitanya harus wanita baik-baik. Tujuan wanita baik-baik dari kalangan ahlul kitab itu yang bila dinikahi dia oleh seorang laki-laki beriman, dia langsung bisa nanti masuk Islam. Kalau yang kita nampak sekarang kan tidak. Ya, yang kita nampak sekarang tidak. Justru keburukannya lebih, mudaratnya lebih fatal. Ya, ketika wanita itu kafir, anaknya semua ke emaknya. Ya, makanya di antara, betul kata Bapak, bahwa di antara para ulama ada yang tidak membolehkan itu. Ya. Ada di antara ulama yang tidak membolehkan itu sekarang, walau hukum asalnya itu boleh. Ya, walau hukum asalnya itu boleh karena ayat tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, sama-sama.